Selamat bertemu lagi teman-teman. Ini adalah bagian keempat dari seri logika proposisi. Nah, dalam rangka menguasai hukum-hukum, nah ini saya sudah jentrek di sini ya hukum-hukumnya. Dalam hukum-hukum ilmu logika, ada beberapa hal yang saya ingin letakkan dulu, yaitu apa yang disebut ekuivalensi, dan kita perlu membuktikan ekuivalensi itu dengan apa? Dengan truth table. Oke, setelah itu baru kita akan masuk ke dalam hukum-hukum itu tersendiri. Jadi dalam sesi ini kita akan melihat ekuivalensi itu apa, kemudian kita akan menggunakan truth table untuk membuktikannya. Oke, kita mulai. Jadi kalau kita memiliki dua proposisi, nah dua proposisi bisa dikatakan ekuivalen. Nah proposisinya juga bukan sekedar proposisi, tapi proposisi majemuk. Karena kalau dua buah proposisi atom itu sudah jelas ya mereka sama atau tidak. Nah, tapi kalau kita punya dua proposisi majemuk, kapan mereka ekuivalen? Itu adalah kalau mereka memiliki nilai kebenaran yang sama untuk semua kemungkinan kombinasi nilai komponen-komponennya. Oke, komponen-komponennya apa? Nah, tentu saja ini adalah atom-atom ya, proposisi-proposisi atom yang membentuk proposisi majemuk tersebut. Oke, sebagai contoh saja, kita punya dua proposisi majemuk ya, satunya kita sebut M, satunya N. Nah, saya pakai huruf besar karena ini proposisinya majemuk. Nah, dia pun menggunakan dua proposisi atom yaitu P dan Q. Ini kan katanya ini mereka memiliki nilai kebenaran yang sama untuk semua kemungkinan kombinasi nilai. Nah, kalau kita punya dua buah proposisi atom, kemungkinan kombinasi nilainya apa saja? Yang unik ya, ada 4. Kalau P-nya true, Q-nya true. Kalau P-nya true tapi Q-nya false. Kalau P-nya false dan Q-nya true. Yang terakhir kalau dua-duanya false. Nah, ini adalah semua kemungkinan kombinasi nilai P dan Q yang adalah komponen dari M dan N. Oke. Jadi kalau nilai M dan N sama pada setiap kombinasi nilai P dan Q, dengan kata lain, nanti kalau kita bangunkan tabel, pada semua baris mereka sama, maka kita katakan proposisi M ekuivalen dengan N. Oke, coba kita lihat contoh. Misalkan kita punya dua proposisi ini ya, jika P maka Q dengan not P or Q. Ini coba kita bangun truth table untuk kedua proposisi ini. Oke, mereka punya dua-duanya punya P dan Q ya. Karena itu kita tuliskan semua kemungkinan kombinasi nilainya antara P dan Q. Ini yang tadi ya, sama-sama true, yang P-nya true, Q-nya false, dan seterusnya. Oke, sekarang kita bangun truth table untuk P berimplikasi Q. Nah, ini adalah ini sudah pernah kita bahas ya dalam video sebelum ini. Nilainya bagaimana? Nilainya itu seperti begini. Satu-satunya tempat dia false adalah kalau dasarnya true tetapi konsekuensinya false. Oke, sekarang untuk membangun yang ini bagaimana? Kita perlu nilai not P ya. Jadi kita bangun dulu not P-nya. Not P adalah not dari P, jadi kebalikannya ini. Sekarang kita membuat not P or Q. Jadi not P di-OR-kan dengan Q ya. Karena itu ini true or false, false or false. Ya, satu-satunya tempat dia false di sini karena tidak ada pilihan true sama sekali. Oke, nah sekarang kita bandingkan P berimplikasi Q dengan ini ya. Coba lihat pada setiap baris sama-sama true, sama-sama false, sama-sama true, sama-sama true. Karena itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa P berimplikasi Q, jika P maka Q itu ekuivalen dengan not P or Q. Oke, jadi membuktikan ekuivalensi itu yaitu oke, ini baru definisinya ya, tapi membuktikannya bagaimana? Ya lagi-lagi kita pakai truth table. Nah, nantinya
kita ingin supaya kita tidak perlu membangun truth table tapi menggunakan hukum-hukum. Tapi sebelum kita sampai di situ, hukum-hukumnya perlu dibuktikan dulu ya, apakah benar atau tidak. Karena itu kita mulai dengan truth table dulu. Yang di sini. Oke, kita langsung saja melihat sebuah contoh. Misalkan kita diminta untuk membuktikan bahwa ekspresi sebelah kiri ini ekuivalen dengan ekspresi sebelah kanan. Jadi kita bangun dulu truth table-nya. Ada dua variabel P dan Q, proposisi atom. Karena itu kita bangun 4 kombinasi nilai yang unik antara P dan Q. Ini adalah P berimplikasi Q. Karena itu kita cari negasi dari dia adalah kebalikannya. Sekarang untuk membangun P and not Q, kita perlu dulu not Q. Karena itu kita bangun dulu kebalikan dari Q. Kemudian kita lakukan konjungsi antara P dan not Q. Ya, satu-satunya tempat dia true di sini ya, ketika dua-duanya bernilai true. Oke, sekarang kita membandingkan nilai ekspresi kiri dan ekspresi kanan, mereka sama pada setiap baris. Karena itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bagian kiri ini memang ekuivalen dengan bagian kanan. Oke, jadi begitulah cara kita membuktikan ekuivalensi dengan menggunakan truth table. Sekian dan jangan pernah berhenti belajar.